Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali belajar kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. La hadinya wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kita pembelajaran kali ini bahas kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Minggu lalu sudah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1200 abad ke-13 Masehi atau berdiri pada tahun 1297 Masehi. Itu menurut cerita Ibnu Battudah bahwa di abad ke-14 itu di Samudra Pasai telah berdiri sebuah kerajaan yang rajanya bernama Sultan Malik As-Sholeh. Dan kerajaan Samudra Pasai ini mengalami kemundurannya ketika ditaklukkan oleh Portugis sekitar tahun 1521. 3 tahun ke depannya Samudra Pasai tidak bisa berdiri sendiri. Lalu Samudra Pasai dalam atau di bawah kontrol Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, bahasan kita pagi hari ini adalah Kerajaan Aceh Darussalam atau Kesultanan Aceh. Tolong anak-anak ya dicatat catatannya yang lengkap. Nanti kalau daring akan saya kasih nilai khusus catatannya semuanya. PG1, PG2, PG3, bahasa MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 dan salaf. Tolong kalau nyatet yang lengkap, tulisannya yang jelas, akan saya kasih nilai sendiri. Yang tidak punya catatan bagaimana, Bu? Gak punya catatan, sekolah kok gak punya catatan. Sekolah harus punya catatan. Ayo siapkan, akan saya bacakan. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Moghayyad Shah. Sultan pertama kerajaan tersebut, Sultan Ali Moghayyad Shah, mendirikan Kesultanan Aceh sebagai pengganti kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya seperti Samudra Pasai dan Malaka yang jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Sultan Ali Al-Moghayyad Shah memerintah dari tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam berlangsung sampai tahun 1903 Masehi.
dan dipimpin oleh 36 orang sultan. Pada masa Sultan Muqayyad Shah, kerajaan Islam Samudra Pasai dapat ditaklukkan tahun 1524 dan berada di bawah kontrol Kesultanan Aceh. Setelah Johor dan Malaka jatuh ke tangan Portugis, pelabuhan Banda Aceh mulai banyak dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Selain itu, banyak juga pedagang asing selain pedagang Portugis yang meramaikan pelabuhan Banda Aceh. Oleh karena itu, Portugis menyerang Kesultanan Aceh yang terjadi tahun 1521 Masehi. Akan tetapi Sultan Al-Muqayyad Shah dapat menangkal serangan tersebut dan mengusir Portugis dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan dan kemakmurannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masanya, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh meliputi Batu Sawar dan Johor. Sekarang masuk wilayah Malaysia. Armada tempurnya sangat kuat karena menjalin kerjasama dengan kerajaan Islam Turki Utsmani atau Ottoman, terutama di bidang militer. Karena adanya kerjasama antara kerajaan Aceh Darussalam dengan Turki Utsmani. Oleh Turki Utsmani, Aceh diberikan hadiah. Sebutan bagi Aceh diberi nama sebutan Aceh sebagai Serambi Mekah. Mengapa? Karena di Aceh ini bisa mengembangkan Islam, mempertahankan keislaman, juga mempertahankan wilayah dari penjajahan Belanda. Sehingga Aceh ini termasuk wilayah yang paling akhir yang bisa ditaklukkan oleh Belanda sekitar abad 19. Makanya dari Aceh juga muncul beberapa tokoh seperti Cut Nyadin, ada Tengku Umar, Cut Mutia, dan yang lain. Itu karena apa? Karena seringnya terjadi perlawanan dari rakyat kepada penjajah. Itulah adanya kerjasama antara Aceh dan kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, peranan Kesultanan Aceh dan dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara sebagai berikut. Pada masa Sultan Alauddin Al-Qahar yang memerintah tahun 1538 sampai 1571 Masehi, Sultan ketiga pernah mendatangkan para ulama dari India dan Persia untuk mengajarkan Islam, membawa para pendakwah ke pedalaman Sumatera, mendirikan pusat Islam di Ulakan, dan menyebarkan Islam ke Minangkabau dan Indrapura. B.
Pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi dibangun masjid-masjid dan tempat-tempat pengajaran agama Islam. Di antara peninggalannya yang masih kokoh berdiri sampai saat ini adalah Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Ini anak-anak tahun 2000 2004 apa 2005 ada tsunami besar di Aceh. Ingat tak? Itu masjid ini satu-satunya yang tidak tenggelam. Bangunan di sekitar masjid ini semua tenggelam, tapi Allah menjaganya, menjaga masjid sebagai tempat ibadah. Makanya sing sering nang masjid. Nama masjid itu adalah Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Selain itu Sultan memberlakukan hukum Islam dengan tegas. Bahkan ia pernah merajam anaknya sendiri karena berzina. C. Pada masa sultanah atau sultan perempuan yang bernama Safiatuddin Tajul Alam memerintah tahun 1641 sampai 1675. Pendidikan agama Islam sangat diperhatikan di Jamiah Baitur Rahman. Sultanah pun mengirimkan kitab-kitab karya ulama Aceh dan Al-Quran ke raja-raja Ternate, Tidore, Bacan, dan di Maluku. Kesultanan Aceh berakhir setelah Belanda berhasil menaklukkan istana Kesultanan Aceh tahun 1874. Sultan Aceh yang terakhir yaitu Muhammad Daud Shah yang memerintah tahun 1878 sampai 1903 Masehi. Ditangkap dan dibuang ke Ambon tahun 1878 Masehi dan wafat tahun 1903. Demikian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.